Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-67. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, ketika kemudian telah datang beberapa orang dari Kademangan membawa makan pagi bagi laskar Sangkal Putung dan prajurit Pajang di Banjar desa itu, maka mereka tidak akan memperhitungkan kekuatan Kitanu Metir lagi. Kepada laskarnya Widura berkata, Makanlah sekenyang-kenyangnya. Mungkin sehari nanti kalian tidak mendapat kesempatan untuk makan. Apalagi makan minum pun belum tentu. Apabila kekuatan kita melampaui kekuatan lawan, atau sebaliknya, maka pertempuran itu akan lekas selesai. Kalian akan menang atau akan kalah. Tetapi kalau kekuatan kita seimbang, maka belum mengalami kekalahan salah satu pihak, harus berjuang dahulu sehari penuh. Nah, mudah-mudahan kekalahan itu tidak di pihak kita. Makanlah dan kemudian siapkan dirimu. Kalian besok harus berusaha sekuat-kuat tenagamu. Tetapi kalian tidak boleh melupakan bahwa segala sesuatu tergantung kepada Yang Maha Pengasih. Karena itu berdoalah, semoga kalian dapat menyelesaikan tugas-tugas kalian. Sejenak kemudian mereka telah tenggelam dalam kesibukan menyuapi mulut-mulut mereka. Citra Gati yang duduk di dekat sendawa bergumam, alangkah nikmatnya makan pagi kali ini. Hus, desis sendawa. Apakah makanan ini merupakan makanan terakhir yang dapat kau makan? Jangan berkata begitu, sahut Citra Gati. Tetapi masakan kali ini memang lain daripada yang lain. Mungkin juga nasi hangat dan sambal lombok goreng ini benar-benar sesuai dengan suasana yang dingin beku ini. Keduanya tertawa dan keduanya menyuapi mulut-mulut mereka tanpa henti-hentinya. Tidak terlalu jauh dari Sangkal Putung, di tengah-tengah hutan yang tidak terlalu lebat, Tohpati duduk termenung membelai tongkat baja putihnya. Ia masih mendengar hiruk-pikuk prajuritnya yang sedang menyusun diri. Berbagai perasaan berkecamuk di dalam kepala macan yang garang itu. Baru saja ia menjatuhkan perintah terakhir, siap untuk berangkat. Namun demikian, meskipun perintah itu diucapkannya dengan tegas, tetapi ia tidak dapat mengelabuhi dirinya sendiri. Hatinya selama ini selalu dibayangi oleh keraguan-raguan. Peristiwa-peristiwa yang susul-menyusul di saat-saat terakhir benar-benar sangat mempengaruhinya. Ia mendengar berbagai tanggapan atas peperangan yang masih saja dilanjutkannya. Mula-mula ia merasa bahwa ia harus berbangga. Ia dapat bertahan sampai sekian lama, sepeninggal Arya Penangsang. Bahkan Laskar Jipang yang berserakan masih juga mengakuinya sebagai pimpinan mereka, sehingga kepadanya lah ketergantungan itu dipercayakan. Tetapi Tohpati bukanlah seorang yang berhati batu berjantung kayu. Setiap kali ia melihat darah bergelimang di ujung tongkatnya, setiap kali ia melihat mayat terbujur lintang,
Bukan saja mayat-mayat prajurit yang bertempur di medan-medan perang, tetapi ia pernah juga melihat mayat-mayat perempuan dan anak-anak yang terbunuh dalam kerusuhan-kerusuhan. Bahkan ia pernah melihat mayat seorang perempuan dan bayinya masih dalam pelukan, tetapi mayat itu sudah menjadi arang. Macan kepatihan itu menarik nafas dalam-dalam. Tanpa disadarinya, diamatinya tangannya. Besar dan kasar, bulu-bulunya tumbuh hampir sampai ke telapak tangannya. Geram macan yang garang itu, bulu-bulunya serasa tegak berdiri ketika tiba-tiba dikenangnya bahwa tangan itu pernah menampar pipi seorang perempuan muda. Demikian kerasnya sehingga perempuan itu pingsan, dan 3 hari kemudian didengarnya bahwa perempuan itu mati. Perempuan itu datang kepadanya sambil mengumpat-umpatinya, dituding-tudingnya wajahnya sambil mengucapkan sumpah serapah yang paling menyakitkan hati. Tohpati, Berkata perempuan itu. kau bunuh suamiku itu. Tohpati menggeleng-gelengkan kepala, seakan-akan perempuan itu berdiri di mukanya kini. Suaminya yang baru saja mengawininya terbunuh di medan perang, dan perempuan itu menyalahkannya. Ketamakanmu atas kekuasaan telah membunuh suamiku. Berkata perempuan itu. Kaulah yang kelak akan menjadi adipati, menggantikan adipati Jipang. Tetapi suamiku yang kau korbankan. Perempuan itu bukan satu-satunya, desisnya. Ada 10, 100, bahkan ribuan perempuan yang menangisi kematian suaminya. Tetapi perempuan-perempuan pajang, perempuan-perempuan sangkal putung, menangisi kematian suaminya dengan kebanggaan di dalam hati. Meskipun mereka menangis, tetapi mereka dapat berkata, kematianmu adalah tawur bagi sawah ladang, kampung halaman. Kematianmu akan dikenang seumur negeri ini. Tohpati mengangkat wajahnya ketika ia mendengar Sono Keling berteriak memberi aba-aba. Sesaat kemudian terdengar suara alap-alap Jolo Tundo menyahut, dan kemudian yang lain-lain pun terdengar meneruskan perintah Sono Keling itu. Tohpati menarik nafas dalam-dalam. Perintah itu adalah perintah mempersiapkan diri untuk segera berangkat ke Sangkal Putung. Tetapi Tohpati seakan-akan masih saja terpaku di ambenya. Ia masih duduk termenung sambil membelai tongkat berkepala tengkorak kuningnya. Ia masih tenggelam dalam 1000 macam kenangan. Bahkan sejak ia menjadi prajurit dalam Kadipaten Jipang, pada masa Demak masih mengumandang namanya, kemudian datanglah bencana itu, perang saudara antara Jipang dan Pajang, ketika tahta Demak kosong sepeninggal Sultan Trenggono yang gugur, dan kini ia tinggal di dalam barak ilalang dengan orang-orang sekasar Sono Keling, selicik alap-alap Jolo Tundo, dan setamak dirinya sendiri. Kembali Tohpati terkejut ketika ia mendengar seseorang memasuki gubuk itu. Ketika ia berpaling, dilihatnya Sono Keling berdiri di ambang pintu dengan wajah berseri-seri. Semuanya sudah siap, Kakang Tohpati. Kita menunggu perintah untuk berangkat. Tohpati pun kemudian tegak berdiri. Sekali ia menarik nafas pula sedalam-dalamnya. Kemudian terdengar ia menggeretakkan giginya.
Ia ingin menindas setiap perasaan yang dapat mengganggunya. Karena itu, sebelum ia bertempur melawan orang-orang Pajang dan Sangkal Putung, ia harus menenangkan perasaannya lebih dahulu. Tetapi alangkah sulitnya, ia tidak dapat mempergunakan senjatanya yang mengerikan itu dalam pertempurannya melawan perasaannya sendiri. Namun tiba-tiba Tohpati itu berteriak keras-keras sehingga Sono Keling terkejut. "Siapkan mereka, aku segera akan datang." "Baik, Kakang," sahut Sono Keling yang tiba-tiba berteriak pula tanpa disengajanya. Ketika Sono Keling kemudian lenyap di dalam kelam di luar barak itu, maka Tohpati pun kemudian melangkah perlahan-lahan. Sampai di ambang pintu ia berhenti sesaat. Ia tidak tahu kenapa ia berpaling. Kenapa ia tiba-tiba ingin memandangi segenap isi ruangan itu? Lampu minyak, tiang-tiang bambu, sebuah gelodok bambu di sudut dan sebuah kendi di atasnya, amben bambu tempatnya berbaring tidur. Itu saja, baru Tohpati itu melangkah keluar. Hatinya berdesir ketika di dalam cahaya obor ia melihat berbagai macam umbul-umbul, rontek dan tunggul-tunggul. Terasa sesuatu yang aneh merayap di dalam hatinya. Ia sama sekali tidak memerintahkan untuk membawa segala perlengkapan upacara perang itu. Tetapi agaknya perintahnya untuk membuat gelar yang sempurna telah menumbuhkan perintah pula untuk membawa segala macam tanda-tanda kebesaran Jipang. Meskipun umbul-umbul dan rontek itu sudah menjadi kumal karena tidak terpelihara, namun bahwa barang-barang itu dapat diselamatkan telah membesarkan hatinya pula. "Itu adalah jasa Paman Sumangkar," gumamnya di dalam hati. Sementara itu, Tohpati diam mematung. Diamat-amatinya seluruh pasukannya yang telah siap menunggu perintahnya. Tiba-tiba hatinya merasa tersentuh oleh kesetiaan laskarnya itu. Meskipun keadaan mereka telah jauh terperosok dalam kesulitan yang sangat, namun di bawah panji-panji kebesaran Jipang, terasa seakan-akan ia benar masih seorang senopati perang yang berwibawa. Sebenarnya lah bahwa Macan Kepatihan itu masih memiliki kewibawaan di antara anak buahnya, sehingga apapun yang diperintahkannya akan dilakukan. Dan kali ini pasukan itu menunggu untuk berangkat menggempur laskar Sangkal Putung yang dipimpin oleh seorang senopati muda bernama Untara. Di muka pasukannya telah berdiri Sono Keling. Di lambung kirinya tergantung sebilah pedang dalam warangka putih mengkilat. Dan di lambung kanannya, pada ikat pinggangnya tergantung sebuah bindi dari kayu berlian, berlapis besi berjalur-jalur. Bindi itu di tangan kiri Sono Keling, kadang-kadang dipakainya sebagai perisai untuk menangkis serangan lawan. Namun apabila bindi itu menyentuh tubuh lawannya, maka akibatnya tidak kalah berbahaya dari pedang di tangan kanannya. Agak jauh di belakang dilihatnya belahan pasukannya di bawah pimpinan seorang anak muda yang bermata tajam setajam mata burung alap-alap.
Sebenarnya lah, anak muda itu berbangga apabila orang menyebutnya alap-alap Jolotundo. Dengan penuh dendam, ia mengharap dapat bertemu lagi dengan Agung Sedayu. Kali ini, ia mengharap bahwa ia akan dapat menebus kekalahannya. Setelah dengan tekun ia melatih dirinya sendiri, hampir siang dan malam, maka sudah tentu ia memiliki kemampuan yang bertambah-tambah. Ketika Tohpati memandang wajah Sono Keling yang samar-samar diterangi oleh cahaya obor yang kemerah-merahan, dilihatnya wajah yang keras kasar itu hampir tidak sabar lagi menunggu perintahnya. Karena itu, maka sambil menganggukkan kepalanya, Tohpati melambaikan tongkat baja putihnya yang mengerikan itu. Sono Keling tersenyum melihat lambaian tongkat macan kepatihan. Dengan serta-merta ia menarik pedangnya. Diangkatnya pedangnya itu tinggi-tinggi, seolah-olah hendak menusuk langit. Dan kemudian dari sela-sela bibirnya yang tebal, terdengarlah ia meneriakkan aba-aba. Dalam waktu sekejap, hampir setiap pemimpin kelompok telah mengulangi aba-aba itu. Terdengarlah kemudian seseorang membunyikan sebuah bendi. Suaranya menggema, melingkar-lingkar di dalam hutan itu. Ketika Sono Keling mengangkat tangannya untuk yang kedua kalinya, maka sekali lagi bendi itu bergema. Suaranya memukul-mukul batang-batang kayu dan dedaunan. Hampir setiap tubuh di dalam pasukan itu bergerak. Tangan-tangan mereka sekali lagi meraba-raba pakaian mereka, senjata mereka dan perlengkapan-perlengkapan mereka yang lain. Mereka tidak boleh menjadi korban karena kealpaan mereka atas persiapan mereka sendiri. Sesaat kemudian, Sono Keling mengangkat pedangnya untuk yang ketiga kalinya. Pedang itu melingkar satu kali, disambut oleh bunyi bendi untuk yang ketiga kalinya. Bunyi itu terasa seakan-akan menyentuh sudut hati mereka yang berdiri di dalam barisan itu. Sudah lama mereka tidak mendengar bunyi aba-aba dengan cara yang demikian. Sudah lama mereka hanya mendengar aba-aba dari pemimpin-pemimpin mereka yang berteriak-teriak tidak menentu. Kadang-kadang bahkan bunyi aba-aba itu terasa sesuka hati yang mengucapkannya. Namun kali ini mereka mendengar aba-aba seperti yang selalu didengarnya pada saat Jipang masih tegak. Pada saat mereka masih bernama seorang prajurit Wiratamtama Jipang di bawah pimpinan adipati yang mereka segani, Arya Penangsang. Seorang adipati muda yang perkasa dengan seekor kuda bernama Gagak Rimang dan sebilah keris di tangannya. Keris yang sakti tiada taranya, yang dinamainya Setan Kober. Sedemikian saktinya keris itu, sehingga orang menganggapnya bahwa karena sentuhan keris itu, gunung akan runtuh dan lautan akan menjadi kering. Meskipun kali ini mereka tidak bersama dengan adipati itu lagi, namun macan kepatihan masih tetap memberi mereka kebanggaan. Macan kepatihan yang kali ini tidak berada di atas punggung kudanya, kuda segagah Gagak Rimang yang dinamainya Maruta. Kuda yang dapat berlari sekencang angin. Namun meskipun demikian, ketika setiap orang dalam pasukan itu melihat tongkat putihnya yang berkilat-kilat, maka hati mereka menjadi bangga, seolah-olah merekalah yang menggenggam senjata yang mengerikan itu.
Beberapa orang dari mereka tidak dapat melupakan kenyataan bahwa Tohpati beberapa waktu yang lampau dapat dilukai oleh Senopati Pajang yang ditempatkan di Sangkal Putung dan bernama Untara. Tetapi mereka menganggap peristiwa itu sebagai sebuah kecelakaan. Tohpati pasti tidak dapat dikalahkan oleh siapapun. Mungkin Ki Gede Pemanahan, Ki Penjawi, atau Ki Juru Mertani, tetapi tidak oleh orang lain, apalagi Untara. Tohpati pada waktu itu pasti baru melindungi seseorang atau lebih, sehingga dirinya sendiri dikorbankannya. Apalagi kini, di bawah umbul-umbul, rontek dan tunggul-tunggul kebesaran Jipang, di belakang senopati mereka, Macan Kepatihan, maka Laskar Jipang itu merasa bahwa mereka adalah pasukan yang paling kuat yang pernah terbentuk sejak Jipang runtuh. Demikianlah, maka setelah Bendi yang ketiga kalinya itu, pasukan Jipang mulai bergerak dengan sigapnya. Setiap orang di dalam pasukan itu tampak berwajah cerah, seakan-akan mereka telah menggenggam kemenangan di tangannya. Di bawah cahaya obor-obor yang menyala hampir di setiap ujung dan pangkal kelompok, pasukan itu bergerak. Mereka tidak takut lagi apabila lawan-lawan mereka dapat melihat cahaya obor-obor itu dari kejauhan. Kini mereka datang dengan dada tengadah, tanpa berusaha mencari kelengahan lawannya. Kini mereka datang beradu muka, mereka datang dalam gelar yang sempurna. Dari sono keling mereka telah mendengar perintah, apabila mereka telah sampai di daerah yang sangat luas, maka mereka segera akan membuat gelar yang cukup tanggon di Radameta. Laskar Jipang itu kemudian menjalar bagaikan seekor ular raksasa yang merayap di antara pohon-pohon liar, seekor ular naga yang bersisik api. Obor-obor di antara mereka benar-benar seperti sisik yang gemerlapan. Semua orang di dalam pasukan itu tiba-tiba menengadahkan wajahnya ketika mereka melihat kilat menyambar di udara. Sekali-sekali mereka mendengar guntur menggelegar di langit. Ketika mereka memandang ke arah timur, tampaklah langit gelap pekat. Seorang di dalam barisan itu bergumam lirih. Di arah timur, aku kira hujan turun dengan lebatnya. Kawannya yang berjalan di sampingnya mengangguk. Sebelum ia menjawab ditengadahkannya tangannya, katanya, "Di sini pun hujan sebentar lagi akan turun. Lihat, titik-titik air telah satu-satu berjatuhan." Tetapi angin bertiup ke arah timur. Awan yang basah itu akan dihalau pergi. Kawannya mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia tidak menjawab. Perlahan-lahan, ular raksasa itu maju terus, semakin lama menjadi semakin dekat dengan tepi hutan, dan sesaat kemudian, ujung dari barisan itu telah muncul dari sela-sela belukar dan batang-batang pohon liar. Kini mereka berjalan di atas padang perdu yang tidak terlalu luas, diselingi oleh gerumbul-gerumbul dan pepohonan yang semakin jarang. Macan Kepatihan yang berjalan di ujung pasukan itu berdesir. Di dekat tempat inilah ia bersama Ki Sumangkar bertemu dengan Ki Tambak Wedi dan Sidanti. Bahkan kemudian datang pula Kiai Gringsing dan kedua orang yang mungkin sekali adalah murid-muridnya. Macan Kepatihan itu
tiba-tiba menundukkan wajahnya, seolah-olah ia ingin melihat setiap langkah yang dilampaui oleh kaki-kakinya itu. Dijinjingnya tongkatnya dengan tangan kanannya, terbuai oleh ayunan lenggangnya. Sekali-sekali, tongkat itu tampak gemerlapan karena cahaya obor yang dipantulkannya. Agak jauh di hadapan mereka, dua orang bersembunyi dengan rapatnya di balik dedaunan. Ketika mereka melihat iring-iringan itu, hati mereka menjadi berdebar-debar. Apalagi ketika mereka melihat umbul-umbul, rontek dan tunggul-tunggul lengkap di bagian depan pasukan Jipang. "Gila!" desis salah seorang dari mereka. "Mereka benar-benar datang dalam kelengkapan yang sempurna." Yang lain tidak menjawab. Ketika mulutnya hampir terbuka, tiba-tiba didengarnya lamat-lamat suara aba-aba dari laskar Jipang itu. Dengan sigapnya, setiap orang di dalam barisan itu bergerak, dan terbentuklah gelar di Rada Meta yang sempurna. Macan Kepatihan, senopati yang disegani itu, berdiri di ujung gelar itu. Agak jauh dari sisinya, kedua senopati pengabitnya siap membayangi setiap perkembangan keadaan. Mereka adalah Sono Keling dan alap-alap Jolotundo. Tepatlah tebakan Untara atas gelar yang akan dilakukan oleh Macan Kepatihan itu. Namun sebaliknya, Macan Kepatihan pun dapat memperhitungkan dengan tepat bahwa Pajang akan mempergunakan gelar yang lebih luas sesuai dengan keadaan laskarnya yang bercampur baur dengan laskar Sangkal Putung. Maka mereka memerlukan medan yang lebih lebar supaya tidak terjadi desak-mendesak di antara mereka. Laskar Sangkal Putung itu pasti belum mampu untuk menghadapi keadaan yang serba tiba-tiba seperti Laskar Pajang sendiri. Namun keberanian dan tekad dari orang-orang Sangkal Putung benar-benar memusingkan kepala Tohpati. Mereka mengamuk seperti orang mabuk, apalagi di sampingnya selalu dibayangi oleh kemahiran bertempur orang-orang Pajang, sehingga gabungan di antara mereka, keberanian, tekad yang meluap-luap dan pengalaman serta kemahiran merupakan kekuatan yang benar-benar ngedap-edapi. Kedua orang yang bersembunyi itu adalah orang-orang Pajang yang dipasang oleh Untara. Karena itu, maka segera mereka menyelinap dan berlari terbongkok-bongkok ke arah kuda-kuda mereka di dalam semak-semak. Sesaat kemudian, mereka itu pun telah meloncat ke atas punggung kuda masing-masing, dan dengan hati-hati mereka berusaha untuk mencari tempat-tempat yang terlindung. Baru setelah agak jauh mereka memacu kuda-kuda mereka dengan cepatnya menuju ke Sangkal Putung. Tohpati dan beberapa pemimpin pasukan Jipang melihat kedua orang berkuda itu. Namun mereka sama sekali tidak berkeberatan seandainya kedatangan mereka kali ini disongsong oleh Laskar Sangkal Putung dan pasukan Pajang. Pasukan Jipang yang terhimpun dari orang-orang mereka yang bertebaran itu merupakan kekuatan yang cukup besar untuk menggulung kademangan Sangkal Putung. Kedua pengawas dari Sangkal Putung itu memacu kudanya seperti angin. Mereka harus segera sampai Sangkal Putung dan melaporkan apa yang mereka lihat. Ketika mereka menjadi semakin dekat dengan Sangkal Putung, terasa titik-titik hujan semakin deras berjatuhan di atas tubuh-tubuh mereka. Namun ketika kemudian mereka melihat air yang tergenang di sana-sini, maka gumam salah
seorang dari mereka. Agaknya hujan lebat di daerah ini. Yang lain menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Iya, lebat sekali. Bahkan angin pun agaknya terlalu kencang." Keduanya tidak berbicara lagi. Kuda mereka berlari semakin kencang, sekali-sekali menyeberangi genangan-genangan air di jalan yang mereka lalui. Dan ternyata hujan pun belum teduh sama sekali, sehingga sebelum mereka memasuki Sangkal Putung, mereka telah menjadi basah kuyup pula. Tetapi hujan sudah jauh berkurang, air tidak lagi seakan-akan tertumpah dari langit yang retak. Kedua ekor kuda itu berpacu langsung ke Kademangan, tetapi mereka menjadi kecewa ketika para penjaga regol Kademangan berkata bahwa Untara telah berangkat ke Banjardesa. Desah salah seorang dari mereka. "Marilah kita lekas ke Banjardesa itu." Dan kembali keduanya berpacu. Derap langkah kuda-kuda mereka itu terdengar memecah kesepian jalan-jalan di Sangkal Putung. Sekali-sekali genangan air memercik membasahi kaki penunggang-penunggang kuda itu. Mereka harus segera menemui Untara atau Widura. Di Banjardesa, derap kuda itu disambut dengan hati yang berdebar-debar. Kedua orang itu segera dibawa menghadap Untara dan Widura untuk menyampaikan laporannya tentang Laskar Tohpati itu. Dengan tergesa-gesa, kedua orang itu menceritakan apa yang telah dilihatnya tentang Laskar Jipang yang datang benar-benar dengan gelar dan kelengkapan gelar yang sempurna. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.